Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha. Balasan untuk mereka wahai hasil, wahai saudara, jahannam, kekal mereka di dalamnya. Amin. Amin. Khalidan. Kondisi anak saya lebam, mata sebelah kiri, dekat hidung, robek. Semuanya dibuka. Waktu dimandikan, dari leher sampai ke bawah penuh jahitan. Di bawah kuping jahitan sampai ke belakang, jahitan juga mungkin karena diotopsi. Dilihat lagi kemudian di dada sebelah kiri ada luka tembak. Saya bertanya karena maaf yang mulia sebelumnya saya minta maaf. Jadi ada ibu juga yang sudah sepuh. Jadi saya mohon diizinkan bertanya satu, terus kemudian kepada yang bapak-bapak, kemudian langsung misalnya itu langsung tidak apa ya mulia ya. Biar cepat menghemat waktu bisa juga. Iya, baik. Terima kasih ya mulia. Ustaz Axel, Anda panggil dengan sebutan saksi ya. Terima kasih saksi. Saksi mengetahui terjadinya peristiwa sehingga merebut nyawa anak dari saksi dari siapa informasinya? Dari pihak FPI. Dari pihak FPI. Hari apa itu? Hari Senin siang. Hari Senin siang. Apakah saksi Tanggal 7 Desember 2020. 7 Desember? Apakah pada saat Adinda almarhum pergi sebelumnya berpamitan dulu dengan saudara saksi? Iya, pamit sama mamanya, pamit sama saya. Amin ya. Nah, pada saat mengetahui tanggal hari Senin, tanggal 7 itu ya, apakah saudara saksi kan diberitahu oleh pihak FPI itu? Apakah saudara saksi langsung ke rumah sakit atau ke tempat mana yang dituju? Oh enggak, saya dulu dikasih tahu diminta untuk ke Petamburan. Ke Petamburan. Ya, saya berangkat ke sana Petamburan. Ya, sana dikabarkan katanya putra bapak hilang. Nah, Ya, belum ketemu. Ya kan lo, belum ketemu ada di mana? Kita sedang cari. Ya. sudah. Kemudian tidak lama lagi berita katanya putra bapak dibunuh sama polisi. Ya, dibunuh sama polisi. Saya tanyakan kepada pihak FPI, di mana sekarang mayatnya? Begitu kan? Nah, pihak FPI mengatakan kami sedang cari di mana mayatnya. Ya kan? Kemudian berlarut-larut sampailah malam hari dapat kabar dari pihak FPI katanya kantor rumah sakit Polri Kramat Jati Itu hari Senin ya? Senin malam Selasa. Berangkatlah saya ke sana. Saya berangkat ke rumah sakit Polri, kemudian masuk belok kanan, putar balik dari PGC ke arah Kramat Jati, masuk saya lewat itu pasar Kramat Jati, masuknya belok kiri,
Di depan situ udah banyak polisi dengan bersenjata lengkap. Ya, banyak polisi penuh. Kemudian ditanyalah kami, ya, Bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ke rumah sakit. Bapak ada perlu apa? Saya mau ambil anak saya dibunuh sama polisi. Apa kata mereka? Bapak balik. Saya mau ambil anak saya. Bapak pulang. Bapak balik. Bapak jangan mau tugas. Saya tidak melawan petugas. Saya pengen ambil anak saya. Itu hak saya, anak saya yang membesarkan dia. Allah titipkan kepada saya mau ambil anak saya. Saya katakan demikian. Bapak pulang, Bapak jangan melawan petugas. Saya yang melawan petugas. Saya mau ambil anak saya dari bunuh. Karena mereka banyak, berani dong. Kita saya dibunuh. Kalau saya terus paksa, saya mau ambil, saya dibunuh. Ada saya lagi yang nggak mau dibunuh, bagaimana saya nanti kalau saya paksa-paksa masuk rumah sakit, betul tidak? Betul. Udah, saya pulang. Itu sudah sekitar malam. Pulang saya di rumah dengan sangat kecewa. Kok anak gua lu dulu, gua ngambil nggak boleh, lu siapa? Lu Tuhan, kan? Aneh kan? Anak saya dibunuh, nggak salah apa-apa. Bukti kan sama ya saya. Kok saya ambil nggak boleh? Ada apa ini? Lu tanya, kita kan orang normal, ada apa ini? Kecewa saya sudah saya pulang. Karena kalau saya apa saya dibunuh nanti, anak saya dibunuh. Betul tidak? Sudah saya ngalah saya pulang. Jadi Selasanya balik lagi atau bagaimana? ya, kemudian Selasa sedang saya dihubungi lagi sama pihak RRI, pengacara udah bisa diambil nanti kita upayakan ambil di rumah sakit tersebut, di rumah sakit Polri. Pergilah kami ke sana. Sampai makan siang di situ, sampai pasar di situ ya gak juga. Sampai akhirnya menjelang maghrib datanglah Bapak Fadlizon dan Bapak Romo Safi ya Bapak Safi. Itu beliau tuh kalau nggak salah orang DPR lah. Datanglah ke sana terjadi negosiasi bla 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 bla. Kok ribet banget ya anak gua. Lu bunuh kok sekarang lu ribet. Ada apa nih bahasa Betawinya ribet tuh. Ini ngapain sih? Tapi jangan lagi kan? Lu udah bunuh. Udah lu ribet ini susah banget. Mau diapain sih? Akhirnya keluar tuh kira-kira mulai sekitar jam 8:30 mulai keluar satu-satu dengan cara dijemput dengan orang tua korban atau keluarga korban dengan ambulan, di mana ambulan isinya adalah supir ambulan dan pengacara, satu orang pengacara dan satu orang keluarga korban. Saya di giliran yang kedua tuh Faiz tuh ambil tuh. Itu udah kita jam 9 lewat ya. Ambil, dikeluarkan peti sama mereka, diperlihatkan putihnya dibuka, lihat wajahnya ya. Petinya dibuka ya? Iya, peti. Coba petinya itu bisa dibuka nggak sesungguhnya sebagian wajah. Yang ini bisa dibuka tapi nggak semua bisa dibuka. Buka lihat wajahnya. Apa ya? Ya ada sedikit tuh pas lihat wajahnya, kan? Apalagi di situ ada satu orang polisi, ada satu orang dokter, ada satu orang yang pakai nama wajah berseragam hitam itu, mukanya serem-serem gitu, nggak tahu kenapa. Itu semua diubah-ubah. Kalau mereka mau jujur, mereka akan katakan pas pintar pak. Itu bikin aneh-aneh. Alhamdulillah. Kayak wajahnya juga alhamdulillah. Terapi itu tahu. Kayak gitu. Masya Allah.
Faiz mukanya bengap, yang mulia, lebam-lebam, dia ada, bawa, dan saya bersama. Sebentar, sebelum dibawa itu kan disuruh tanda tangan surat pernyataan. Ya, Ingat nggak saksi? ya. Tadi juga keterangan dari Mas Tidak, benar nggak ada informasi berkaitan tidak boleh dibuka lagi, kemudian harus segera dikumpulkan. Kalau itu karena himbauan saya ini sebabnya. Jadi Himbauan. ya, jadi himbau supaya himbauan dari Indonesia itu tidak bisa dibuka lagi dan sebagainya. Himbauan jadi ini sudah kami mandikan, sudah apa? Kami mandikan ini sudah apa? Ini ya aja loh. Oh mandi apa juga? Ya, udah ya. Baik. Kalau yang surat pernyataan itu yang tanda tangan, mana coba cek tuh. Nggak baca. Iya bagaimana sempat bahasa digalau. Iya kan? Anak saya dibunuh sama polisi. Dibunuh. Katanya jalan polisi lagi. Aduh. Tahu nggak anak saya? Jangan kata saya deh. Buktikan sendiri di lingkungannya. Lingkungan di komunitas silatnya, komunitas perguruan silatnya, di komunitas atau di teman-teman SD-nya tanyakan, teman-teman SMP-nya tanyakan, teman-teman SMA-nya tanyakan, teman-teman kuliahnya tanyakan, di lingkungannya tanyakan, di lingkungan saya tanyakan, di kampungnya tanyakan, bagaimana tuh Faiz Ahmad Syukur. Saya koreksi ya, sering dibilang kan Ahmad Faiz Syukur, itu nggak benar tuh, yang benar adalah Faiz Ahmad Syukur. Tanyakan, ini anak kayak mana ini? Baik apa enggak di kampung? Pernah bikin rusuh nggak? Pernah mabuk nggak? Rajin ke masjid nggak? Tanyakan. Sholat, kalau sholat dan waktu gimana? Tanyakan. Baik nggak? Pernah berbuat kriminal nggak? Bahkan menindas tikus saja dia gemetaran di hati. Perlu sholat tobat ke nggak perlu. Sudah dari tikus itu nggak sengaja ini deh. Sudah tiap tadi omongan orang gue aja percayalah. Tanya orang lingkungan saya. Tanya kan semua. Buktikan. Orang baik harus ya. Ya. Tadi disampaikan bahwa setelah dari rumah sakit kemudian ke Petamburan ya. Setelah di Petamburan saksi ikut membongkar jenazah ya. Iya. Kan pengen tahu. Kulihat mukanya udah begitu ya. Ini aku diapain nih? Kan begitu. Wajar dong. Serius. Kalian pengen tahu. Kepok. Gimana ya? Udah saya lihat tuh. Buka dimandiin. Buka. Oh. Anak gue dibelek. Kalau bahasa Betawi dibelek. Sininya nih. Sampai ke bawah. Ada bekas jahitan. Itu rasa hati pengen gue bongkar belekannya itu. Gue pengen lihat dalamnya. Paru-parunya ada, jantungnya ada, hatinya ada, ususnya ada, limpahnya ada, atau mereka jual. Rasa hati pengen begitu. Tapi ya enggak lah, enggak tega. Udah itu dimandiin, saya lihat aja juga. Ya Allah ya Roh. Kok ada manusia seperti itu? Sudah ada pikiran saya, boleh nggak saya bersihkan itu? Apa yang di pikiran saya? Kok ada ya manusia sebiadab ini? Sebiadab ini? Lu bunuh aja, ya kan? Kalau lo mau fight 1 lawan 1, Astaghfirullah Faiz Ahmad Syukur, lawan. Ini nggak mungkin, karena seperti ini dikoyok nih. SD, dia silat pamor. Pamor itu silat majuan. SMP, dia butong. SMA, dia silat pukul Betawi. Ketika kuliah, dia ikut di Navy Fighting Camp, Mixed Martial Art. Ini dikoyok nih, dihajar, dikoyok rame-rame dengan senjata lengkap. Kalau 1 lawan 1 belum tentu. Luar biasa, hancur. Nanti kita perlihatkan
Saya masih ingat gimana? Kaki kanan bolong. Kaki kanan bolong. Entah bolongnya apa saya nggak tahu. Bolong. Sebelah kiri bolong. Di sini, sebelah kanan bolong. Di sini dua nih bolong. Tangannya bolong. Kata orang itu bekas peluru. Berarti ada 4 luka bekas peluru. Gila. Anak satu didorong gitu. Boleh satu orang. Berarti itu pikiran aneh. Karena dia kan emang kalau aneh apa aneh buru-buru nggak bisa. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Ini ternyata memang sangat-sangat biadab tidak? Biadab tidak? Itu bukan kata antum semua. Biadabnya mereka itu bukan kata antum. Tapi itu dilegislasi sama Anul dari bahwa mereka memang biadab. Buktinya Allah murka kepada mereka, kepada para pelaku. Allah murka kepada mereka. Bukan kata saya. Saya punya hak apa? Ketika anak saya terbunuh, maka saya bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, katanya Engkau Maha Adil ya Allah. Kok anak saya dibunuh ya Allah? Lalu bagaimana mereka itu para pembunuhnya, para eksekutornya, para pengintainya, para penguntitnya, komandan-komandan pengarahnya, aktor intelektual dan dalamnya? Bagaimana itu pendanaannya ya Allah? Bagaimana pendukung-pendukung pembunuhan itu ya Allah? Pendukung dengan lisan, dengan tulisan, pendukung dengan jabatan, pendukung dengan profesinya. Bagaimana itu ya Allah? Saya bertanya begitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu Allah Maha Adil. Maka Allah menjawab. As-Syahid Faiz Ahmad Syukur, rajin puasa sunnah, rajin baca Quran, melanjutkan azan, penghafal orang beriman. Allah berfirman, kabarkan Allah kepada saya. Allah mengabarkan kepada saya dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan sengaja, fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Balasan untuk mereka wahai hasil, wahai saudara, Jahannam, kekal mereka di dalam. Amin. Amin. Wa ghadiba Allahu alaihi, dan kemurkaan Allah atas mereka. Wala ana, dan laknat Allah untuk mereka. Amin. Wa a'adda lahum azaban azima, dan telah disiapkan untuk mereka, disediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Saya katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memfirmankan itu kepada kami, kepada saya, maka saya katakan kepada Allah, Sadaqallah. Dengan segala firman. Karena kenapa saya katakan Sadaqallah lagi? Karena memang faktanya para durjana yang saya sebutkan tadi di awal, sejak tanggal 7 Desember sampai detik sekarang ini, mereka hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan kurang dikatakan. Mereka hidup dalam murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bukti, tanyakan kepada mereka. Siapakah mereka itu? Saya mana tahu pelakunya. Itu saya juga nggak tahu tuh. Yang apa yang sedang dagelan kemarin itu yang apa? Yang 2 orang itu, apakah mereka sedang melakukan atau tidak? Mana tahu. Anda nggak pernah diminta untuk menjadi saksi di perkara ini? Enggak begitu, ya, karena bagi saya itu apa ya? Bagi saya itu kezaliman. Saya diundang pun saya kayaknya udah datang. Kenapa? Karena saya nggak boleh campur sama kezaliman.
menurut saya ini sidang ini bukan kategori bisa. Saudara pernah dihubungi dari pihak kepolisian para korban, maksudnya keluarga korban atau keluarga Suhada ini pernah didatangi oleh pihak kepolisian atau pihak Komnas HAM datang untuk minta wawancara atau apa? Kalau Komnas HAM kita bukan didatangi, tapi kita datang ke Komnas HAM. Datang untuk dijelaskan ya. Ya, menjelaskan bagaimana. Kalau menurut saksi, apakah Komnas HAM sesuai dengan rilis Komnas HAM itu Pak Kapolri polisi ini menurut saya dapat sesuai yang kata polisi. Jadi Pak ini yang dua memang harus buruk itu. termasuk Kalau tanggal ada genap ya? kalau saya nggak percaya itu Komnas HAM. Kalau full kill ini cuma 4 orang, ada orang yang mati 6, masa cuma 4. Ya. Baik, boleh diserahkan dulu ke sebelahnya, Ustaz. Jenazah di Petamburan, tadi kan sudah diceritakan prosesnya agak sulit memang mengambil jenazah. Apakah sama juga pada saat di Petamburan jenazah dibuka kemudian dilihat kondisinya? Maaf, pengacara. Ya sudah. Saya perlu tambahkan kembali ya, waktu pengambilan jenazah yang katanya boleh difoto, boleh dilihat, boleh diraba, ternyata tidak boleh. Langsung kita bawa ke jenazah ke Petamburan. Pas di Petamburan dibuka, Kondisinya ya. Jadi kondisi anak saya lebam, mata sebelah kiri, dekat hidung, robek. Semuanya dibuka. Waktu dimandikan, dari leher sampai ke bawah penuh jahitan, di bawah kuping jahitan sampai ke belakang, jahitan juga mungkin karena diotopsi. Dilihat lagi kemudian di dada sebelah kiri ada luka tembak, satu mengenai jantung, dua mengenai bawah beruntun. ada luka itu juga ya, ada luka di Luka pundak di badan, belakang. dekat pundak sebelah kiri warna hitam, di belakang punggung. Masya Allah, itu bekas luka, bukan benda tumpul lah, mungkin bekas tendangan atau berapa gitu. Dari situ udah Saya ini juga sama yang ingin pertanyaan Sama. saksi pertama. Apakah memang tidak ada izin ya untuk otopsi? Tidak ada. Tidak ada izin dari pihak keluarga ya? Tidak ada. Bisa diserahkan ke sebelahnya. Saya panggil saksi ya Pak. Ini melanjutkan tadi. Iya. Bapak juga waktu itu di Petamburan hadir ya? Hadir. Pada saat jenazah Suhada dibuka, anak Bapak kemudian diperlihatkan ya bahwa Iya. benar ya ada luka-luka itu. Semuanya diperlihatkan. Pas nyampe, jadi lagi mau dimandiin kan gantian. Tunggu sebentar, baru giliran masuk, mau dimandikan dibuka, sepertinya dibongkar, di bangku, atau ditempatin tempat pemandian. Keluarga suruh melihat. Semuanya keluarga saya ada 3 yang ikut memandikan. Kakak ipar saya dan adik ipar saya. Semuanya menyaksikan. Semuanya menyaksikan melihat Luka-luka itu. Ya? luka-luka. Yang pertama emang pas melihat tuh di pas di dada, emang udah dibelek dari atas sampai ke bawah. Yang keduanya saya melihat tembakan ini 4, posisinya ini 4-empatnya persis kayak kotak, kayak kotak persis. Dan pipi sebelah kiri sini ada membiru agak kehitaman, mungkin di tampol atau di apa yang kurang tahu.
Dan jelasnya lagi, mohon maaf, yang kemaluannya itu yakin karena dia kayak gosong itu dibakar. Bakar ya. Dan punggung belakang ini kulitnya habis. Jadi kayak terkelompes ya. Terlepas ya. Kalau dilihat dari itunya berbau nggak Pak? Enggak, alhamdulillah nggak ada bau. Nggak ada bau ya. Wangi Terus ya. di bawah tulang pun udah kan habis dimandikan, dikafani, disolatkan di situ juga. Alhamdulillah saya imamnya. Terus dibawa pulang, disolatkan ke masjid, baru dibawa pulang ke rumah. Itu dilihat sama warga dan keluarga. Baru dikuburkan. Ya. Nama saya Dairuri, anak namanya Lutfil Hakim. Lutfil Hakim. Boleh diserahkan ke Ibu? Maaf, biar bergantian dulu. Nanti ditanya lagi ya. Ibu maaf Bu, Ibu siapa putranya namanya? Ahmad Sofyan. Tadi pertanyaan saya sama. Ibu pada saat datang ke Petamburan ya, melihat jenazah juga ya, melihat anak Ibu ya, melihat suhada ya. Dibuka, terus apa Ibu lihat apa pada saat itu? Hidung ya, hidung bengap, terus apa lagi? Muka ya, muka lebam hitam ya. Terus kulitnya terkelompes. Iya, kulit. Ada tangan ya, tangan juga. Terus setelah Ibu sendiri waktu itu atau ditemani sama oma adiknya, itu juga dibawa pulang ya Bu ya. Setelah dimandikan, disolatkan, dibawa pulang dulu sebentar ya. Dibawa pulang dulu, baru kemudian dimakamkan ya. Ibu yang termasuk dimakamkan di Markas Syariah? Iya. Saya tanya yang sebelahnya ya Bu. Kalau ini Ibu melihat juga jenazah. Ya, jadi waktu itu melihat juga ya? Melihat. Jenazah ya? Melihat. Jenazah siapa? Muhammad Reza. Muhammad Reza. Nah, kondisinya bagaimana kalau waktu itu? Waktu itu yang saya lihat, mukanya bengap, lebam, biru kehitam-hitaman, ada luka tembak, kayak ada luka bakar. Ini ya Reza ya? Iya. Ada luka bakar di Yang ditutupin sama kapas. oh yang di atas ya sebelah kiri. Iya, iya. Biasanya cuma sampai sebelah sih. Oh sebelah sampai situ ya. Yang di bawah tidak boleh gitu ya. Iya. Desa itu apanya Ibu Sep? Adik saya. Baik, bisa ke Ibu sebelahnya, Bu Aminah. Kalau Bu Aminah putranya siapa Bu? Adi Oktiawan. Kalau nggak salah saya yang Ibu juga waktu itu menyaksikan Bu ya? Saksikan. Iya, waktu dibuka tepinya, kemudian dimandikan, Ibu masuk ke dalam ya? Nggak masukkan. Iya. Kondisinya bagaimana Bu pada saat itu? Pertama yang dibuka, saya melihat matanya Pak. Iya. Matanya ditembak sampai nembus ke sini Pak. Kepala ya? Ya, kepala. Terus ada bekas benda tumpul lalu dijahit. Oh, benda tumpul. Dijahit. Sama belakangnya ini Pak pada Kelopes ya? Ya. Tapi ini jahitan ini yang lainnya diotopsi. Ternyata kan saya nggak pada perjanjian otopsi. Kok kenapa diotopsi? Oh, nggak pernah mengizinkan. Nggak pernah mengizinkan Pak saya. Itu maksud saya di situ. Saya sebagai orang tua perempuan, sebagai bapaknya, itu anaknya gitu bagaimana Pak? Itu tulang punggung saya Pak. Saya udah punya suami. Emang anak saya anaknya yang mencari makan.
Betapa sakit hati saya, Pak. Saya doain yang membunuh anak saya. Semoga dapat balasan. Saya Pak, memang sama Bapak Hakim saya ngomong, saya nggak senang Pak, anak saya dibunuh, saya nggak reda dunia akhirat. 7 turun dia saya nggak maafin Pak. Kalau dia pernah kita maaf apa salah. Itu aja Pak Redang. Iya. Saya mau tanya lagi sedikit lagi. Bapak di sebelah ini pernah tidak ada dari pihak kepolisian atau dari Bapak pernah datang ke DPR ya Pak ya? Iya, betul. Atau Komisi 3 ya? Iya. Komisi 3 menyampaikan Pak ya waktu itu. Menyampaikan apa adanya yang terjadi. Seperti di persidangan ini juga. Iya, sama. Saat itu ya. Jadi luka-lukanya dan dia nanya juga masalah barang-barangnya itu nggak ada yang balik gitu. Dari yang balik ya, masuk handphone, Tas, baju, tidak ada. nggak ada satupun yang balik. Pernah nggak Pak dari pihak Komnas HAM juga? Bapak pernah datang ke sana ya? Saya pernah ya. Kita rombongan dan keluarga semuanya datang. Datang ya. Iya. Apakah kemudian juga ada pendekatan dari pihak kepolisian datang untuk meminta maaf atau lainnya? Tidak ada. Tidak ada Tidak ya? ada. Tidak ada sama sekali Tidak ya? ada sama sekali. Tidak ada bantuan atau apa gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau saya ada. Kalau Bu Aminah ada. Ya. Saya ditawarin kambing. Oh Ibu Aminah ditawarin kambing. Jadi itu lagi korban sama ditawarin kita. Tapi terima Bu kambingnya? Oh nggak terima. Saya dapat beli sapi. Kalau benar-benar orang mau bagi saya minta ontak 300 ontak. Tapi nggak dikasih ya? Enggak Pak, kita mau nyari ontak 300. Cari 6 orang berapa ontak Pak? Baik. Dilanjut ini rekan saya yang melihat. Ya.